Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman serta kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin. Baik, perkenalkan sahabat, saya Dr. Intan Mawaridatul Ula, perwakilan dari PAC Fatayat NU Kecamatan Poncol. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mengenalkan Ramadan kepada anak. Sudah semestinya kita selaku orang tua atau orang dewasa mengenalkan bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh kemuliaan dan keistimewaan ini kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Kita bisa mengenalkan sejak dini, mulai dari di dalam kandungan, kemudian usia 1 sampai 5 tahun atau sampai 7 tahun ya. Kita kenalkan bulan Ramadan ini melalui cerita, dongeng, lagu, bisa juga melalui video edukatif. Nah, kalau untuk video ini disarankan untuk anak di atas usia 2 tahun ya, dan tentu saja dengan pendampingan orang tua. Kita bisa memberikan pengenalan kepada mereka, pengetahuan tentang apa itu bulan Ramadan, ada ibadah-ibadah apa saja di dalamnya, ya seperti berpuasa, kemudian sholat tarawih, memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Ya sahabat, terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebenarnya menurut kesehatan, usia berapa sih anak ini boleh berpuasa? Nah, terkait hal ini ada berbagai macam pendapat ya, tapi rata-rata itu sudah selaras dengan anjuran agama. Jadi anak itu wajib berpuasa ketika anak sudah mencapai usia akil balik. Nah, itu sudah aman itu untuk berpuasa. Untuk perempuan rata-rata di usia 9 tahun, kalau yang laki-laki itu di usia 10 sampai 11 tahun. Nah, untuk anak yang belajar berpuasa, ini kurang lebih bisa dimulai sejak usia 5 tahun, karena di usia tersebut cadangan energinya itu sudah cukup. Untuk pelaksanaan berlatih puasa, ini bisa dilakukan secara bertahap ya. Kalau di negara kita itu sudah banyak yang melakukan namanya puasa beduk. Ya, jadi ketika siang hari itu anak bisa membatalkan puasa. Nah, itu tidak apa-apa karena ya memang anak itu masih latihan begitu. Nah, syarat anak latihan berpuasa itu yang pertama adalah kondisinya sehat secara fisik maupun mental. Kemudian yang kedua, anak memiliki gizi yang baik. Nah, ketika dua ini sudah terpenuhi, maka anak bisa berlatih berpuasa. Nah, tips untuk anak yang mulai belajar berpuasa dari kita segi orang tua, yang pertama adalah mencukupi kebutuhan nutrisi. Jadi nutrisi anak yang dibutuhkan saat puasa maupun tidak berpuasa adalah sama saja. Yang membedakan hanya waktu pemberiannya. Ketika berpuasa tentu saja rentang pemberian makan terbatas, yaitu ketika buka sampai sahur. Nah, kita maksimalkan waktu tersebut untuk mencukupi kebutuhan anak. Ketika sahur kita berikan gizi yang seimbang. Jadi ada karbohidrat, kemudian ada protein, lebih baik ada protein hewaninya ya. Bisa daging atau telur atau ikan itu. Kemudian ada sayur untuk seratnya dan juga buah. Untuk berbuka puasa pun juga sama. Kita berikan porsi yang dengan gizi seimbang. Baik, lalu bagaimana dengan kebutuhan cairannya? Nah, untuk kebutuhan cairan anak di bawah 5 tahun, itu kebutuhannya kurang lebih 100 ml per kilogram berat badan. Sedangkan untuk anak yang di atas 5 tahun, kebutuhannya adalah kurang lebih 1,5 liter per hari.
kita biasakan anak-anak kita untuk minum cukup ya. Jadi waktu sahur, kemudian waktu berbuka, setelah sholat, tarawih begitu, minum lagi. Jadi kita latih mereka agar minum yang cukup sehingga menghindarkan mereka dari dehidrasi. Nah, apa saja sih tanda-tanda dehidrasi pada anak yang sedang berpuasa ataupun anak-anak pada umumnya ya? Karena yang kita takutkan kan kalau anak mengalami dehidrasi. Yang pertama kita bisa lihat bibirnya. Apakah bibirnya terlihat dan terasa kering begitu. Kemudian yang kedua kita lihat dari pipis atau buang air kecil. Kalau dia pipisnya sudah mulai sedikit volumenya dan warnanya itu cenderung pekat atau ke arah mirip-mirip warna teh, maka dia sudah membutuhkan pertolongan untuk mendapatkan cairan begitu. Untuk kondisi yang lebih berat itu ada dia lemas, dia terasa lemas, kemudian cenderung mengantuk, diajak komunikasi agak kurang nyambung. Nah, itu harus segera diberikan cairan. Ya, untuk sahabat semuanya bisa juga membantu anak agar lebih semangat dalam berpuasa ya. Itu kita buat checklist kegiatan apa saja yang menyenangkan, games atau cerita-cerita seru yang bisa kita lakukan bersama anak-anak kita sehingga mereka terdistraksi ya. Terdistraksi terhadap rasa laparnya karena anak itu mudah sekali lupa dengan lapar kalau dia sedang asik bermain. Itu. Tips selanjutnya adalah kita bisa memberikan sistem reward atau hadiah. Jadi alih-alih dengan memaksa gitu dan memberikan tekanan ke anak, oh ini harus puasa, harus taraweh begitu. Kita lebih baik memberikan hadiah begitu. Karena anak akan lebih termotivasi dan lebih senang ketika dia mendapatkan hadiah. Jadi kita berikan target, adik kalau ini nanti selama seminggu berhasil berpuasa sampai jam sekian begitu, nanti hari Minggu ibu akan memberikan hadiah. Atau adik nanti kalau ikut sholat tarawih, setelah tarawih nanti akan mendapatkan hadiah apa. Hadiah tidak perlu yang bermewah-mewah, hadiah-hadiah kecil pun sudah membuat anak bahagia karena merasa dihargai. Baik sahabat, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam mengajari anak-anak kita beribadah di bulan Ramadan. Apabila dari sahabat-sahabat semua ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.